Assalamualaikum, halo semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya di sana. Jadi ketemu lagi dengan saya Ibu Vini di mata pelajaran pengelolaan bisnis retail. Oke, jadi pertemuan kali ini kita masih membahas bab 2 ya. Bab 2 itu manajemen bisnis retail. Dimana itu kita udah menyelesaikan materinya di 2 minggu belakangan ini. Nah, kalau misalkan materinya udah selesai, kita ngapain gitu kan? Jadi, hari ini kita akan belajar sama-sama ya gimana sih caranya memanajemen langsung bisnis retail itu sendiri. Jadi kan kemarin kalian sudah membuat toko bisnis retail ya, tugas kelompok itu. Nah, hari ini kita belajar ya untuk memanajemen atau mengelola toko tersebut. Jadi, kita akan mengelolanya itu di suatu e-commerce dan e-commerce-nya itu Shopee. Mungkin ada yang sudah sering memakai Shopee dan juga ada yang belum, tapi ini tugasnya bersifat kelompok. Tapi saya mohon semuanya bisa mempelajarinya agar kalian tuh bisa paham bagaimana sih cara jualan di Shopee, bagaimana cara mengelola akun di Shopee dan juga mengelola barang dagangan kita. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja ke tutorialnya. Oke, jadi yang pertama kali harus dilakukan yaitu membuat akun Shopee. Apabila kelompok kalian tokonya belum memiliki akun Shopee, bisa dibuat terlebih dahulu akunnya. Setelah itu nanti masuk ke halaman yang ada di tampilan kalian saat ini. Oke, gimana caranya untuk ngupload barang? Jadi kalau misalkan akun baru itu, di sebelah sini yang tulisan toko saya ini, tulisannya itu kalau nggak salah mulai berjualan. Nah, itu nanti dipencet aja. Ini maaf ya, saya contohinnya pakai akun toko saya sendiri, soalnya nggak ada akun lain. Oke, jadi setelah itu kan kalian akan masuk ke daerah Shopee Seller ya, atau biasa disebut area berjualannya Shopee. Tampilannya kurang lebih seperti ini, tetapi apabila kalian belum pernah berjualan, nanti tulisannya itu mulai berjualan dan upload produk gitu. Oke. Nah, setelah itu kalian bisa pencet upload produk, atau di sini ada tulisan tambah produk baru. Kita pencet. Di sini kalian akan upload produk-produk kalian sesuai jenisnya, kayak misalkan kalau jualan frozen food di situ kan ada piscok, ada nugget dan lain-lain. Jadi kalian upload satu persatu ya, jangan digabungin. Ini saya contohnya make up ya, yang ada aja gambarnya. Nih, jadi kalian yang pertama itu upload foto dulu. Uploadnya juga kalau bisa lebih dari satu juga nambah bagus ya. Dan foto sampulnya di sini dipastikan itu fotonya yang jelas dan lebih menyeluruh gitu. Nah, selanjutnya kalian bisa add nama produknya sesuai nama produk kalian. Di sini saya kan itu gambarnya ada mereknya Implora, terus jenisnya itu lip cream, jadi kita tulis aja Implora lip cream matte. Nah, untuk deskripsi produk itu tiap produk itu beda-beda ya, jadi kalian tulis misalnya nih, kalau makanan yang frozen food misalkan kalian tulis ada rasa apa aja, terus kira-kira bertahannya tuh berapa lama gitu, kalau misalkan di suhu ruangan berapa lama, kalau di freezer berapa lama, terus apakah barangnya ready atau PO, kalian bisa tulis di deskripsi ini. Pokoknya sedetail mungkin ya kalian bisa tulis. Oke, jadi di sini saya contohnya tulis aja ya, Implora Urban Lip Cream Matte ready shade 1 sampai 12 gitu. Misalkan kalian juga pengen tulis kalau barangnya ini original, tulis aja nggak apa-apa, original dan BPOM. Oke, selanjutnya nih. Nah, karena di bab ini itu manajemen atau pengelolaan bisnis retail ya, jadi di sini juga kita sekalian mengkategorikan produk di Shopee agar tampilan Shopee-nya nanti itu lebih tertata, lebih rapih gitu. Jadi kan kalau otomatis kategori kalian bisa melihat per kategori barangnya gitu, jadi lebih rapi dan nggak berantakan kayak gitu ya. Oke, di sini kita pilih lipstick. Ini disesuaikan sama barang kalian ya, soalnya kan tiap barang tuh keperluan yang dicari beda-beda. Oke, nih di sini contohnya tuh ada masa penyimpanan. Kalau kosmetik berapa lama kalian harus tahu. Terus kalau frozen food berapa lama kalian juga harus tahu. Kalau misalkan ada tanda yang merah di atas ini, itu tandanya wajib diisi.
Kalau misalkan gak ada tanda itu nggak wajib diisi, opsional aja ya, terserah mau diisi atau enggak. Kalau diisi, kalian memberi informasi lebih kepada konsumen berarti. Nah, ini contohnya misalkan tanggal kadaluarsanya itu 2023 bulan Desember ya, tanggal 30. Nih, di sini manfaat buat bibir, tahan lama misalnya. Terus formulanya dia tuh bentuknya cair. Negara asal Indonesia. Hasil akhirnya tuh matte. Jadi ini opsional aja, saya cuma pengen kasih gambaran aja ya ke kalian. Nah, terus kalau misalkan kalian scroll ke bawah lagi, di situ ada harganya diisi ya sesuai harga yang sudah kelompok kalian tetapkan untuk produk-produknya. Di sini harganya misalnya 10.000. Dan juga stoknya, apabila kalian kayak made by order, kan kalau made by order berarti mestinya barangnya selalu ada ya, atau enggak biasanya pre-love gitu, jadi bisa diatur stoknya yang banyak. Tetapi kalau misalkan kalian memang punya stoknya di rumah, disesuaikan aja sama stok di rumah ya. Misalkan contohnya tadi shade 1 sampai 12 masing-masing 1, berarti stoknya 12. Nah, ini untuk variasi ya. Contohnya misalkan warnanya merah atau pink gitu kan, kalian bisa tulis di warna sini dan ukurannya apa, atau enggak ini juga bisa diganti. Ini bisa diganti jadi disesuaikan aja ya, misalkan shade atau enggak apa gitu, pokoknya banyak deh macam-macamnya kayak gitu untuk variasi. Nah, di sini juga bisa grosir, tapi karena kita menjual barangnya eceran jadi nggak perlu diisi. Lalu ada ongkos kirim. Berat produknya kalian juga harus memperkirakan aja ya. Nih, lip creamnya saya tulis 20 gram, tetapi kalau misalkan frozen food kan biasanya tuh ada berapa gram gitu, seperempat atau enggak 500 gram. Sedangkan kalau misalkan baju itu diperkirakan aja kira-kira beratnya berapa, atau lebih baik lagi kalau misalkan ditimbang, jadi beratnya lebih pasti. Untuk lebar, panjang, tinggi, apabila kalian menjual barangnya yang panjang, itu lebih baik diisi ya, soalnya biar nggak miskomunikasi sama ekspedisinya kayak gitu. Nah, di sini kalian bisa aktifin pengiriman yang memang memadai gitu untuk toko kalian, dan jangan ditulis saya akan menanggung ongkos kirim, itu nggak perlu di checklist ya, biar yang bayar ongkos kirimnya itu dari Shopee ataupun dari penjualnya sendiri, dari pembelinya sendiri. Setelah itu kita simpan. Oke, di sini juga ada keterangan kondisinya itu baru atau pernah dipakai. Kalau misalkan kalian jual baju thrifting, itu kan termasuknya baju bekas pakai gitu ya. Walaupun kalian sudah laundry, tetapi karena namanya thrifting, jadi kalian bisa isinya pernah dipakai. Tetapi kalau misalkan kalian memang jual barang-barang yang baru ataupun makanan, kalian bisa pencet baru. Nah, di sini juga ada keterangan pre-order nih. Kan kalau misalkan makanan itu harus made by order ya. Terus juga nggak bisa cepet gitu kan jadinya. Nah, di sini tuh untuk pre-order sendiri minimalnya itu 7 hari, jadi kita harus isi 7 hari. Tetapi kalau misalkan ternyata barangnya 3 hari itu udah jadi gitu kan, itu kalian bisa tetap mengirimkan. Oke, ini semuanya udah diisi, sudah selesai, bisa dipencet tampilkan biar langsung ke upload di Shopee-nya. Kita scroll di sini, kita lihat. Nah, ini dia berhasil diupload, itu berarti udah bisa dilihat sama orang banyak ya. Nah, setelah itu kalian bisa melihat lagi tampilan dari produk yang sudah kalian upload. Jadi di sini sudah ada keterangan nama produk, terus pre-order, terus juga kelihatan stoknya berapa, mereknya apa, masa penyimpanannya berapa lama, dan lain-lain, juga deskripsinya lengkap. Nah, hal itu tuh mempermudah konsumen apabila konsumen ingin membeli barang kalian. Jadi cukup membaca dari keterangan ini semua, konsumen bisa langsung membeli tanpa harus bertanya ke kalian. Jadi kan lebih efektif dan juga efisien ya penjualannya. Oke, jadi itu tutorial gimana cara upload dan juga mengkategorikan barang di Shopee. Selamat mengerjakan dan jangan lupa
upload juga ya produk lainnya, karena kan kalau jualan itu nggak mungkin cuma satu produk doang. Oke, jadi tutorialnya sudah selesai. Saya harap kalian bisa mengikuti step by stepnya dan kalian bisa memahaminya. Tapi apabila kalian bingung nih di tengah jalan, kalian bisa langsung tanya ke saya ya, via PC ataupun di grup juga boleh. Oke, jadi selamat mengerjakan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.